Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an huddal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat pendengar, kesempatan kali ini hari ini di tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah akan sedikit membahas tentang Ramadan dan Al-Quran. Tadi saya membacakan surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil atau pembeda. Sahabat pendengar, ketika Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, dia menjelaskan bahwa Allah mengistimewakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan lainnya dengan menurunkan Al-Quran di dalamnya. Bahkan menurutnya, berdasarkan beberapa riwayat, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu juga, diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Nabi Ibrahim, Suhuf, lembaran-lembaran, diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada malam ke-12 bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada malam ke-6 bulan Ramadan. Dan kitab Injil kepada Nabi Isa diturunkan pada malam ke-13 bulan Ramadan. Dengan demikian bulan Ramadan dalam sejarah merupakan bulan pencerahan bagi semua manusia yang bersedia menerima kebenaran. Sahabat pendengar, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mendapatkan perhatian dari semua lapisan masyarakat. Sejak diturunkannya Al-Quran ke alam semesta ini, ia selalu memberikan cahaya kebenaran bagi yang mencarinya, meredamkan kegelisahan, dan memberikan ketenangan bagi pemegangnya. Al-Quran yang kita baca, kita yakini sebagai firman Allah, merupakan petunjuk dan lentera mengenai apa yang dikehendakinya. Dialah yang menciptakan kita dan dia pula yang menurunkan Al-Quran. Maka bila kita ingin berbuat dan tingkah laku kita sesuai dengan kehendaknya, sudah seharusnya kita memahami apa yang telah difirmankannya dalam Al-Quran. Pendengar, tentang keagungan kandungan firman Tuhan, Dr. Abdullah Daras dalam kitab An-Naba' Al-Ahzim mencatat bahwa apabila Anda membaca Al-Quran, maknanya akan jelas di hadapan Anda. Tapi apabila Anda membacanya sekali lagi, akan Anda temukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna-makna sebelumnya. Demikian seterusnya. Al-Quran bagaikan intan, yang mana setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar di sudut-sudut lain. Sahabat pendengar, fungsi utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk kehidupan manusia, sebuah petunjuk kehidupan yang mampu memberikan kebahagiaan secara universal. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan fungsi utama ini. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran atau kitab itu yang tidak diragukan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah katalog kehidupan, karena Allah yang telah menciptakan manusia dan alam seisinya. Tentu Allah maha tahu dengan kemaslahatan manusia dan alam. Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk universal bagi manusia untuk mengatur semua kehidupan di dunia ini. Pendengar yang berbahagia, ketika seorang menginginkan sebuah kehidupan yang penuh berkah, masyarakat yang penuh pengertian, pemerintah yang penuh keadilan dan kewibawaan, maka jawabannya adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mampu dipahami dan dipraktekkan dengan benar dan universal, maka permasalahan yang muncul pada diri seorang masyarakat dan kehidupan kenegaraan tentu dapat diatasi. Perlu kita perhatikan firman Allah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini memberikan indikasi yang dalam bahwa
Hanya orang-orang yang mempunyai sifat takwalah yang mampu untuk mendapatkan atau mampu melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Semoga dengan semangat bulan Ramadan ini kita semua bisa sadar untuk kembali kepada Al-Quran. Itu hanya bisa berhasil apabila kita mau membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan benar sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Sahabat pendengar, ini saja tentu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.